ليس يخلو المرء من ضد ولو حاول العدلة في رأس الجبل ملعن Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Teman-teman rahimani wa rahimakumullah, pada video sebelumnya kita telah sama-sama mempelajari isim alam atau isim ma'rifat yang kedua, yaitu isim alam. Mu'alif hafidhahullahu ta'ala telah menjelaskan sebelumnya ada beberapa isim ma'rifat. Yang pertama adalah isim dhamir, dan isim dhamir ini menempati posisi isim ma'rifat yang tertinggi, yaitu yang pertama. Kemudian setelahnya adalah isim alam, dan mu'alif juga sudah menjelaskan jenis-jenis alam dan bagaimana cara mengi'rabnya. Kemudian pada video kali ini kita akan sama-sama melanjutkan pelajaran tentang isim ma'rifat, yaitu isim isyarah. Mu'alif hafidhahullahu ta'ala berkata, thalithan, yang ketiga dari isim ma'rifat adalah ismul isyarati, isim isyarah. Apa itu isim isyarah? Mu'alif mengatakan huwa madalla ala musamman wal isyarati ilaihi. Jadi di sini ada dua bahagian. Isim isyarah adalah isim yang menunjukkan atas sesuatu yang dinamai, sesuatu yang dinamakan, yang menunjukkan sesuatu itu. Kemudian tidak cukup sampai di situ, wal isyarati ilaihi, dan berisyarat kepadanya, memberikan isyarat kepadanya. Ini menjelaskan sesuatu yang ditunjuk seperti itu, yang dinamai, dan menunjuk kepada sesuatu yang dimaksud tersebut. Nah, isim isyarah ini di dalam bahasa Indonesia biasa dikenal dengan kata tunjuk. Jadi maksudnya adalah ketika kita ingin menjelaskan tentang sesuatu dengan kata tunjuk, maka di situ ada dua bahagian. Yang pertama adalah menyebutkan, menjelaskan benda yang kita inginkan. Itulah yang disebut dengan madalla ala musamman, menunjukkan sesuatu benda yang dinamakan, entah itu meja, entah itu kursi. Kemudian tidak cukup sampai di situ, wal isyarati ilaihi, dengan memberikan isyarat kepadanya. Nahwu contohnya adalah hadza rajulun. Hadza rajulun artinya adalah ini adalah laki-laki. Nah, di sini ada dua bahagian, hadza. Kemudian yang kedua adalah rajulun. Hadza ini isyaratnya, ini tentunya kita sambil memberikan isyarat. Kemudian yang kedua adalah zat benda yang dinamakan atau yang ingin kita tunjuk tersebut. Sehingga mu'alif mengatakan ismul isyarati hadza, isim isyarah hadza pada contoh ini, hadza rajulun, yatadammanu amrayni, dia mengandung dua perkara. Yang pertama adalah al-madlulu al-musyaru ilaihi, menunjukkan sesuatu yang ditunjuk kepadanya, menjelaskan sesuatu yang diisyaratkan kepadanya, ditunjukkan kepadanya, dijelaskan, yaitu rajulun. Wa huwa dzatur rajuli, yaitu diri seseorang yang ditunjuk tadi. Nah, kalau dalam contoh ini rajulun. Kemudian yang kedua, al-isyaratu ila tilka dzat, memberikan isyarat kepada benda tersebut, kepada laki-laki tersebut. Sehingga di situ ada dua. Kalau kita mengatakan ini adalah laki-laki, maka yang pertama kita memberikan isyarat, terkadang atau kebanyakan itu dengan tangan kita memberikan isyarat, atau bisa dengan mulut kita, bisa dengan mata kita atau yang lainnya, tetapi yang paling umum dengan tangan, itu maksudnya memberikan isyarat. Kemudian yang kedua, tidak cukup memberikan isyarat tetapi menjelaskan benda yang kita sebutkan, yaitu rajulun, hadza rajulun.
Itu yang dimaksud dengan isim isyarah. Sehingga di dalam isim isyarah itu ada dua hal yang dijelaskan. Yang pertama benda yang ditunjuk, kemudian yang kedua proses menunjuk kepada benda tersebut. Nah, mu'alif mengatakan taksimu ismil isyarah, pembahagian isim isyarah, pembahagian kata tunjuk. Beliau mengatakan ismul isyarati kismani, isim isyarah itu ada dua jenis, ada dua macam. Kismun yusyaru bihi lil qarib, jenis pertama adalah jenis yang diisyaratkan dengannya sesuatu yang dekat. Jadi dengan kata-kata itu kita mengisyaratkan benda atau zat yang dekat dengan kita, apakah itu makhluk hidup atau benda mati. Barangnya itu dekat. Apa saja jenis yang pertama ini nanti akan disebutkan oleh muallif. Wa qismun yusyaru bihi lil ba'idi. Dan jenis yang kedua, ini yang pertama qismun, kemudian ini yang kedua. Kita baca qismun itu bisa diirob sebagai badal dari qismani. Wa qismun yusyaru bihi lil ba'id, kemudian jenis yang kedua adalah yang diisyaratkan dengannya sesuatu yang jauh, dengan perangkat nanti yang akan disebutkan itu diisyaratkan sesuatu yang jauh. Ya kalau bahasa gampangnya dalam bahasa Indonesia ini dan itu, ini adalah isim isyarat yang digunakan untuk menunjuk kata yang dekat, sedangkan itu untuk menunjuk sesuatu yang jauh. Namun dalam bahasa Arab dijelaskan oleh mu'alif di sini dalam tabel. Yang pertama ada an-nau, nau jenis yang ditunjuk dengannya. Kemudian yang tabel yang kedua adalah ismul isyarati lil qaribi, isim isyarah untuk jarak dekat. Kemudian yang ketiga adalah ismul isyarati lil ba'id, isim isyarat untuk jarak jauh. Nah, adapun jenisnya di sini di dalam bahasa Arab itu dibedakan antara menunjuk benda yang tunggal satu dan dia muzakkar berjenis laki-laki, atau menunjuk kata yang satu dan dia berjenis perempuan, itu dibedakan. Demikian pula nanti kalau bendanya ada dua, bendanya ada banyak di dalam bahasa Arab, itu dibedakan. Berbeda dengan bahasa Indonesia, semuanya sama, bisa pakai ini dan itu. Ini laki-laki, ini perempuan, itu laki-laki, itu perempuan, itu sama. Ini 2 pena, ini 3 pena, ini 1 pena. Dalam bahasa Indonesia tidak ada pembahagian perbedaan antara menunjuk laki-laki dan perempuan atau menunjuk benda 1, benda 2, dan benda 3 seterusnya. Dalam bahasa Arab itu dibedakan. Sehingga ketika kita ingin menunjuk al-mufradul muzakkaru, benda yang tunggal lagi muzakkar, muzakkar itu berjenis laki-laki walaupun tidak ada kelaminnya, walaupun bukan jenis kelamin laki-laki atau perempuan, tetapi dikategorikan sebagai laki-laki, maka menggunakan hadza. Ini menggunakan hadza kalau dekat, artinya ini. Hadza itu artinya ini. Kemudian untuk yang jauh bisa menggunakan salah satu dari dua, bisa menggunakan dzaka atau dzalika. Bisa menggunakan dzaka atau dzalika. Ini perbedaannya ada lamnya, dzaka dan dzalika. Ini boleh. Seumpama kalau contoh di atas tadi hadza rajulun, boleh kita mengatakan dzaka rajulun atau dzalika rajulun. Ini dibaca panjang juga ya, dzalika rajulun. Kemudian yang kedua adalah al-mufradatul muannatsatu. Benda yang ditunjuk itu tunggal namun berjenis perempuan. Maka kalau dekat menggunakan hadhihi, kalau jauh menggunakan salah satu dari dua, boleh tika atau boleh tilka. Tika atau tilka. Nanti akan dijelaskan oleh muallif hafizahullahu ta'ala. Kemudian kalau benda itu dua dan dia muzakkar, maka menggunakan hadzani, hadzani. Ini panjang, hadzani, bukan hadzani, bukan ya, tetapi panjang, hadzani. Secara penulisan tidak disebutkan panjangnya, tetapi pengucapan dipanjangkan.
Kemudian yang jauh adalah dzanika. Dzanika. Ini untuk musanna mudzakkar. Musanna mudzakkar, dzanika rajulani. Seumpama itu dua orang laki-laki, maka dzanika. Kemudian untuk dua benda dua, musanna al-muannatsu, musanna tetapi dia muannas, maka menggunakan hatani. Hatani sabburatani, seperti itu. Atau yang jauh menggunakan tanika, zanika, tanika. Kalau mudzakkar zanika, kalau muannas tanika. Kemudian al-jam'u binau'aihi, ini dibaca binau'aihi. Adapun jamak, kalau benda itu jamak jumlahnya banyak, binau'aihi dengan dua jenisnya, maksudnya adalah mudzakkar dan muannas, maka bendanya sama atau isim isyarahnya sama. Kalau untuk yang dekat adalah haulai, mudzakkar sama, muannas sama. Haulai rijalun sama, atau haulai nisaun juga sama. Kemudian ulaika juga sama, ulaika rijalun, ulaika nisaun, atau ulaika muslimatun. Taib. Nah, di sini ada tanbihat, ada beberapa catatan yang penting sekali untuk kita ketahui. Yang pertama, ha, ini huruf ha pada isim-isim isyarah yang sudah disebutkan, hadza, hadhihi, hadzani, hatani, haulai, itu adalah disebut dengan ha'ut tanbih. Huruf ha yang fungsinya adalah untuk mengingatkan. Nah, dia adalah harfun zaidun litanbih. Dia adalah huruf tambahan. Berarti dia bukan bahagian dari isim isyarah, dia tambahan. Apa fungsinya litanbih? Untuk mengingatkan. Nah, kalau bahasa kita ya untuk lebih menekankan, atau seumpama kita mengatakan he ini, yaitu hadza. Walaysa min jumlati ismil isyarah, dan dia ha ini bukan tergolong ke dalam isim isyarah. Kalau kita di awal-awal belajar taunya hadza itu ya isim isyarah semuanya, maka di sini sudah naik tingkat. Kita mengetahui bahwa hadza itu terdiri dari dua bahagian. Yang pertama ha, kemudian yang kedua za. Nah, yang pertama ha, yang kedua za. Hadhihi juga seperti itu. Ha yang pertama, kemudian yang kedua zihi. Yang ini juga seperti itu, ha dan dzani. Ini juga seperti itu, ha dan tani. Ini juga ha dengan ulai. Nah, aslinya adalah ulai. Fayajuzu itsbatuhu, karena dia huruf tambahan. Ingat ya, kalau isim isyarah itu isim. Kalau haknya itu huruf, berarti haknya huruf, dzanya itu isim. Fayajuzu itsbatuhu, maka boleh dia diadakan, ditetapkan, disebutkan, itu boleh. Wa yajuzu hadfuhu, dan boleh menghapusnya. Jadi boleh kita mengatakan hadza rajulun, atau kita mengatakan dza rajulun. Zihi sabburatun, itu boleh. Nah, boleh disebutkan, boleh ditiadakan. Fayasihul wajahani fismil isyarati lil qaribi, maka boleh dua sisi tersebut, yakni menyebutkan hak tadi atau menghilangkannya pada isim isyarah lil qarib, yang menunjukkan jarak dekat, itu boleh. Yasihu dza, hadhihi, dzani, tani, ulai, ini boleh. Ini boleh semua. Wa yasihu, dan boleh kita membacanya hadza, menyebutkannya hadza, hadhihi, hadzani, hatani, haulai. Jadi dari sini kita tahu bahwa ha ini bukan bahagian dari isim isyarah. Dia adalah huruf tambahan yang fungsinya adalah untuk mentanbih, untuk mengingatkan, biar lebih fokus lagi. Nah, biar lebih perhatian lagi. Ha tanbih. Nah, di sini mu'alif mengatakan pada catatan yang pertama, yusyaru lil mufradatil muannatsati bi asyrati alfadhin.
bisa diisyaratkan untuk benda yang tunggal berjenis perempuan itu dengan 10 lafadz. Jadi 10 lafadz untuk benda tunggal yang muannas. Yang paling masyhurnya, ashharuha, yang paling masyhurnya adalah zihi, zi, ti, dan ta. Ini 4 ini yang paling masyhur. Ya, ini zihi kalau ditambahi ha menjadi hadhihi, atau hadhi, hati, hata. 4 ini yang paling masyhur. Tapi yang lebih masyhur lagi di tengah-tengah kita adalah hadhihi. Itu yang paling masyhur. Intinya di dalam bahasa Arab ada 10 lafadz yang digunakan untuk menunjukkan benda tunggal yang muannas. Ini catatan yang pertama. Dari sini kita tahu bahwa ha pada isim isyarah yang dekat itu bukan bahagian dari isim isyarah. Boleh disebutkan, boleh dihapus. Kemudian yang kedua atau bahagian dari pertama ini terkait dengan ha tanbih tadi. Wa yajuzul faslu baina ha'it tanbihi wasmil isyarati bi dhamiril musyari ilaihi. Boleh memisahkan antara hak tanbih dan isim isyarah. Aslinya kan hadza seperti ini. Aslinya digabung. Nah, antara ha ini dengan dza itu boleh dipisah bi dhamiril musyari ilaihi, dengan dhamir yang diisyaratkan kepadanya. Dengan dhamir yang diisyaratkan kepada, nanti akan dicontohkan oleh mu'alif, wa huwa dhamirur raf'i, dan dia adalah dhamir rafa al munfasil, yang munfasil. Wa huwa dhamirur raf'i al munfasilu, dibaca munfasilu karena sifat bagi dhamir. Alladhi khabaruhu ismul isyarah, dia diirob sebagai mubtada dan khobarnya adalah isim isyarah. Jadi dipisah di sini, dibuat dhamir munfasil, ha huwa, seumpama ha huwa dza. Nah, huwanya di sini mubtada, dzanya adalah khobarnya. Contohnya ha, ini hak tanbih. Kemudian setelah itu dhamir munfasil fi mahalli raf'in mubtada. Kemudian yang ketiga adalah ismu isyaratin fi mahalli raf'in khobarun. Isim isyarah yang mahalnya rafa sebagai khobar. Contohnya ha ana dza. Ha ana dza, seumpama diartikan he, inilah aku. Nah, seperti itu. Nah, kalau yang ditunjuk adalah saya, kamu ingin mengatakan ini aku, maka boleh langsung dipisah dengan dhamir ana. Nah, ha ana dza, maka kalau mengirobnya ha itu harfut tanbih. Kemudian ana adalah dhamirun munfasilun mabniun ala sukun fi mahalli raf'in mubtada. Dza ismu isyaratin mabniun ala sukun fi mahalli raf'in khobar. Atau mengatakan ha anta dza, hei inilah kamu. Nah, ha antum ulai, itu. Ini hanya sebenarnya nggak perlu diterjemahkan ya dalam bahasa Indonesia, tetapi fungsi tanbih itu seperti itulah. Itu untuk mengingatkan kembali. Nah, kita lihat catatan kaki. Nomor 2, tuktabu hakadha. Nah, cara menulisnya adalah seperti ini. Ha anadha disambung semuanya. Ha anadha. Jadi disambung semuanya. Walaupun dia dhamir munfasil tapi disambung semuanya. Tayyib. Wa qad tu'adu ha'ut tanbihi ba'dal fasli li tawkidit tanbihi wa taqwiyatihi. Nahu qawlihi ta'ala ha antum haula'i. Dan terkadang tu'adu dikembalikan atau diulangi hak tanbih ba'dal fasli, setelah pemisahan. Jadi ha ini di sini kan hak tanbih, kemudian dipisah oleh dhamir. Nah, di sini terkadang itu dikembalikan lagi hak tanbihnya, diulangi lagi, berarti ada 2, 1 dan 2. Terkadang boleh seperti itu. Ha ana hadza, boleh. Ha ana dza, itu yang sering. Dan terkadang boleh ha ana hadza, ha anta hadza. Nah, ha antum haulai.
Itu boleh. Fungsinya apa? Litaukid tanbih, untuk lebih menekankan tanbih lagi. Wa taqwiyatihi, dan menguatkan. Hei, ini aku. Seperti itu. Contohnya adalah qaulihi ta'ala ha antum haula'i. Jadi kalau kita mengirab ha antum haula'i, itu bagaimana cara mengirabnya? Ha ini apa? Antum ini apa? Ha di sini apa? Ula'i di sini apa? Maka dua ha di sini adalah harfut tanbih. Diulang untuk menekankan. Nah, dan bahasa Indonesia dengan bahasa Arab hampir sama ya. Ketika ada pengulangan itu maksudnya adalah untuk mentakkid, menekankan. Seumpama kita mengatakan iya benar, kamu, itu kamu diulang 2 kali, itu untuk menekankan bahwa betul-betul kamu yang dimaksud. Nah, seumpama kita mengatakan lagi besok, tidak boleh ada yang telat. Nah, besok itu pengulangan itu untuk menekankan. Maka demikian pula ha ini, hei, seperti itu. Kalau diulang maka itu untuk menekankan. Taib. Ini yang pertama. Tanbih yang pertama terkait dengan ha tanbih. Dia adalah huruf tambahan, boleh disebutkan, boleh dibuang. Nah, seperti yang disebutkan oleh muallif, kemudian boleh dipisah dengan domir yang diisyaratkan kepadanya. Yang dimaksud dengan za ini siapa? Kalau saya, maka boleh ha anadza, inilah aku, seumpama. Kemudian yang kedua, catatan yang kedua di sini, yajibu fismil isyarati lil ba'idi an yakuna muktarinan atau muktaronan bikafil khitabi. Wajib pada isim isyarah yang menunjukkan benda yang jauh untuk diiringi dengan kaful khitab, kaf khitab. Fanakulu, maka kita katakan zaka. Ini sama dengan hadza tadi, tetapi kalau ha itu hanya di depan, kalau ini ka. Ka ini adalah huruf. Dia bukan isim. Yang isim adalah za, ti, zani, tani, ulai. Ini yang dimaksud dengan maksud dengan isim isyarah itu yang itu. Kalau ka-nya itu adalah huruf. Namanya kaful khitab, huruf yang menunjukkan sesuatu yang atau orang yang diajak bicara, bukan yang ditunjuk. Nah, bukan yang ditunjuk. Kalau yang kamu ajak bicara adalah laki-laki, maka kamu mengatakan zalika. Nah, kalau yang diajak bicara adalah perempuan, maka zaki atau zaliki, itu boleh. Ingat ya, ka ini fungsinya adalah huruf yang menunjukkan sesuatu atau orang yang kita ajak bicara, bukan benda yang ditunjuk. Kalau benda yang ditunjuk itu sudah diisyaratkan dengan za, ini. Nah, ka ini adalah yang kita ajak bicara. Sehingga ka-nya di sini huruf juga, bukan isim isyarahnya, bukan. Sehingga kalau kita mengatakan zaka, za ismul isyarah, ka-nya adalah kaful khitab, huruf. Amma lamul bu'di, adapun lam yang menunjukkan jauh, zalika, karena dalamnya itu zalika, li, famin huma yajuzu iktiranuhu biha ma'al kafi. Nah, di antara ini ada yang boleh diiringi huruf lam li bersama huruf kaf. Wa min huma la yajuzu iktiranuhu biha. Nah, di antara ini ada juga yang tidak boleh digabungkan antara huruf lam dengan huruf kaf. Kemudian beliau memperinci, contohnya adalah zaka dan tika. Yajuzu iktiranuhuma bi lamil bu'di, boleh mengiringi keduanya dengan lamul bu'd, lam yang menunjukkan jauh. Jadi zalika, lamnya itu menunjukkan sesuatu yang jauh. Itu. Nah, jadi yang menjadi isim isyarah itu zanya saja ya. Lamnya apa? Huruf yang menunjukkan sesuatu yang ditunjuk itu bendanya jauh. Kan za ini kan isim isyarah, bisa hadza, bisa zalika.
Nah, ini isim isyarah. Bisa untuk dekat, bisa untuk jauh. Kalau untuk jauh, itu ditambah lamul bu'd. Tetapi tidak semua, ada yang bisa, ada yang nggak bisa. Yang bisa adalah zaka dan tika. Fatakulu, maka engkau boleh mengatakan, atau kami mengatakan zalika dan tilka. Zalika dan tilka. Sehingga yang menjadi isim isyarah ini adalah za, sedangkan li ini adalah huruf yang menunjukkan benda yang ditunjuk itu jauh, dan ka ini menjelaskan orang yang diajak bicara. Berarti dengan zalika kita tahu bahwa yang diajak bicara ini satu orang mufrad. Nah, adapun zanika dan tanika dan ulaika la yajuzu iktiranuhuma bikafil bu'di. Tidak boleh ditambahkan lamul bu'di. Lam tadi yang ada pada zalika itu enggak boleh lagi. Nah, di sini ada faedah dari muallif nomor 5. Lamul bu'di, lam yang menunjukkan benda yang jauh, kita contohkan zalika. Nah, di sini di li-nya ini zalika, dia adalah harfun mabniun ala sukun. Dia adalah huruf yang mabni ala sukun. Lihat ini kasrah tetapi dia ala sukun. La mahalla lahu minal i'rab. Tidak ada mahal i'rabnya. Wa aslu zalika, asal daripada zalika itu adalah zalka. Zalka. Ada alif sukun, ada lam sukun. Iltaqa sakinan, bertemu dua sukun. Di sini ada zalka. Ini kan alif ini kan sukun. Ini juga sukun. Kalau kita baca zalka. Iltaqa sakinan, bertemu dua sukun ini, yaitu al alif wa lamul bu'di. Fahurrikatil lamu, maka diberilah harokat pada lam bil kasri, dengan harokat kasroh, litakhallusi min iltiqai sakinaini, untuk menghindari dari bertemunya dua sukun. Jadi kalau alif ini kan nggak mungkin diharokati, maka yang diharokati adalah lam. Kenapa pakai kasroh? Kenapa tidak pakai fathah? Karena kalau kasroh lebih mudah diucapkan, lebih ringan. Wal alifu fi kalimati dzalika, nam, dan alif pada kata zalika aslinya kan seperti ini, ada alifnya. Za kan panjang dia, ada alifnya. Itu ditetapkan ketika mengucapkan, tetap ada panjang zalika, dan tidak ditetapkan khatton ketika menulisnya, nggak ada. Jadi ketika menulis lamnya tidak ada. Zalika. Bukan berarti ketika dibaca tidak ada, dibaca ada, ditulis tidak ada. Ini untuk menyesuaikan liqawaidil kitabah, terhadap kaidah-kaidah penulisan. Fatus bihu al kalimah zalika, sehingga menjadilah zalika. Sedangkan tilka itu asluha tilka. Tilka. Nah, ya-nya sukun, lamnya sukun. Iltaqa sakinan, bertemulah dua sukun, yaitu la al-ya dan lamul bu'd. Fahudhibatil ya, maka dihapuslah huruf ya. Kenapa tidak seperti tadi lamnya saja yang dikasih harokat? Karena ada kaidah, ketika ketemu dua sukun, maka harokatilah yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya itu adalah huruf lain, maka dihapus, sehingga ya ini huruf lain, dia dihapus. Litakhallusi min iltiqai sakinain, untuk menghindari, membersihkan diri dari bertemunya dua sukun. Fa asbahatil kalimatu tilka, maka menjadilah kalimat itu tilka. Aslinya tilka. Al-muhim seperti itu. Baik. Kemudian yang ketiga, kita baca pada pertemuan berikutnya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab.